Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, hadanallahu wa iyyakum, amin. Kita bertemu kembali di malam ke-9 insyaallah dengan doa dan dukungan dari pemirsa semua. Pembacaan kitab ini akan mengisi malam-malam Ramadan kita. Ya, hanya sekedar kita ikhtiar untuk mengisi Ramadan ini dalam suasana yang kita semua sadar cobaan Allah menimpa alam semesta ini. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kebaikan kita akan menjadikan Allah ridho dan menjauhkan kita semua dari bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut di halaman 56 ya. Ayat Al-Bayanul Mustafa fi wasiyatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun fid du'ai wal istighfari wal Qur'ani wasairil azkar. Pasal tentang doa, bacaan istighfar, bacaan Al-Quran, dan berbagai macam zikir lainnya. Qala alaihi salatu wassalamu, Ya Aliyu, alaika biddu'ai bainal adhani wal iqamati, fa innahu la yuraddu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah, wahai Ali, jagalah doa di antara adzan dan iqamah. Kenapa? Fa innahu la yuraddu. Sesungguhnya doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ada keterangan terkait dengan waktu mustajabnya doa. Di antara waktu mustajabnya doa adalah bainal adzani wal iqamati. Waktu antara adzan dan iqamah. Untuk mengamalkan sunnah inilah, perintah inilah, salafun saleh, para guru-guru kita mengisi waktu antara adzan dan iqamah ini dengan membaca Al-Quran, puji-pujian, kan? Dan puji-pujian yang tentunya tidak mengganggu orang lain yang melakukan ibadah sunnah. Pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aliyu, wahai Ali, idza da'auta fabsud yadaka hadwa sadrika. Wahai Ali, jika Anda berdoa, maka bukalah kedua tanganmu sejajar dengan dadamu. Wala tarfa'ha fawqa ra'sika. Jangan mengangkat tanganmu ketika berdoa sampai di atas kepalamu. Jadi gini, ya. Hadwa sadrik wala tarfa'ha fawqa ra'sik. Jangan angkat tanganmu ketika doa itu melampaui kepalamu.
Wa tusyiru, dan engkau berisyarat ilallah, pada Allah, bisa babatikal yumna, dengan jari telunjukmu yang kanan. Ini. Jadi ini isyarah pada Allah, tauhidullah. Sebagaimana kita isyarah dengan telunjuk ini ketika kita baca tasyahud, ya, ketika kita tasyahud dalam salat. Oke. Itu tidak boleh diangkat sampai melampaui kepala kita, ya. Wajar saja. Berdoa dengan mengangkat tangan hadfas sadrik, ya, sejajar dengan dadamu. Ketika mau isyarat pakai jari telunjuk ini. Ya Ali, wahai Ali, la tajhar bi qiraatik wala bi du'aik. Wahai Ali, jangan keras-keras engkau dalam baca Quran dan berdoa. Kapan? Haitsu yusallin nasu, ketika Anda tahu, sadar ada orang lain yang sedang sholat. Fa inna dzalika, karena hal demikian, apabila Anda membaca Quran dengan bacaan yang keras, bacaan doa dengan keras, hal itu padahal orang lain sedang melakukan salat, itu yufsitu sholatahu, itu bisa merusak sholat orang lain itu. Perintah, larangan untuk tidak mengeraskan bacaan doa, bacaan Quran. Ini tidak menafikan tidak usah baca, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita menjaga hak orang lain yang sedang melaksanakan salat atau ibadah yang lain, ya. Itu pemahamannya terus dinafikan, tidak usah pujian, tidak usah doa, tidak usah baca Quran, tidak seperti itu. Tapi kita kendalikan bacaan kita kendalikan volume kita dalam qiraah maupun berdoa. Ya Ali, wahai Ali, lanjutkan. Man dzakarallaha qoblal fajri, siapa yang zikir pada Allah sebelum fajar, wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, istahyallahu ayu'adzibahu bin nari, maka Allah sungkan untuk menyiksa orang-orang itu dengan api neraka. Doa sebelum fajar, doa sebelum terbit matahari, doa sebelum terbenam matahari, menjadikan Allah sungkan untuk menyiksa orang itu dengan siksa api neraka. Masya Allah. Ini juga masuk keadaan waktu-waktu yang baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, idza shallaita, ketika Anda salat, faq'ud makanak, maka tetaplah dalam posisi dudukmu, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Berarti ini sholat subuh, ya. Sholat subuh, karena terbitnya matahari itu pagi. Fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanah hujjatan wa umratan, karena sungguhnya Allah mencatat pahala bagi orang yang melakukan hal demikian, duduk di tempat dia salat sampai tatlu' syams, terbitnya matahari, itu diberikan pahala seperti pahala haji dan umrah. Au'id qaraqabatin, atau
pahalanya memerdekakan budak. Au shadaqata alfi dinarin fi sabilillah, atau seperti pahalanya orang yang bersedekah 1000 dinar di jalan Allah. 1000 dinar ya. Dinar, sekali lagi dinar, ada miskol kemarin. 1 dinar itu sama dengan 1 miskol ya. Ketika 1 miskol kemarin kita konversi menjadi gram emas, itu sekira 4,24 gram ya kemarin, 4,24 gram. Maka ketika seseorang itu bersedekah 1000 dinar, itu berarti dia bersedekah setara dengan 4.240 gram emas. Masya Allah. 4.240 gram emas. Ketika dikalikan misalnya 900.000 kemarin ya, maka itu sama dengan dia telah bersedekah 3,8 miliar. 3,8 M. Itu pahala orang yang wiridan zikrullah ba'da subuh hatta tatlu asyams, hingga terbitnya matahari. Masya Allah. Ini salafun as-soleh biasa melakukan hal demikian. Masya Allah. Termasuk Ibnu Taimiyah ya. Beliau mendawamkan wirid pada subuh ini menurut riwayat sampai pada terbitnya matahari. Qala alaihi salatu wassalam, sebagai informasi tambahan, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. Rasul berpesan, janganlah banyak-banyak ngomong selain zikir pada Allah. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah turithu qaswatal qalbi. Karena sesungguhnya banyak bicara selain zikir kepada Allah itu menyebabkan qaswatul qalbi, kerasnya hati. Kerasnya hati, qaswah. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh kepada Allah adalah orang-orang yang hatinya keras, hatinya membatu. Masya Allah. Jadi pesan dari Rasul adalah jangan banyak bicara ketika itu tidak membawa manfaat. Bicaralah yang bermanfaat. Kalau tidak ya banyaklah diam ketika tidak bisa bicara yang bermanfaat. Tambahan lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ra'aitu lailatal mi'raji bahran. Pada malam Mi'raj saya diperlihatkan adanya lautan. La ya'lamu miqdarahu illallah ta'ala. Tidak mengetahui kadar ukurannya, luasnya samudra itu selain Allah Ta'ala. Wa ala syatihi malakun ala surati tairi. Di bibir pantai
di bibir laut namanya pantai maksud saya ya. Di pantai itu ada seorang malaikat dalam bentuk burung. Walau sab'una alfi janahin. Malaikat itu mempunyai 70.000 sayap. Masya Allah. Idza qala al-'abdu subhanallahi taharraka mim makanihi. Jika seorang hamba Allah berzikir subhanallah, maka malaikat yang ada di pantai itu bergerak dari posisinya. Artinya ada kontak ya. Wa idza qala alhamdulillah, jika hamba Allah yang ada di dunia itu membaca hamdalah, basato ajnihatahu, maka malaikat itu mengepakkan, membuka sayapnya. Membuka sayapnya. Dibuka. Wa idza qala wa la ilaha illallah tara. Jika hamba Allah di dunia itu membaca la ilaha illallah tara, malaikat itu terbang. Wa idza qala wallahu akbar, jika manusia itu membaca Allahu Akbar, auqa'a nafsahu fil bahri, maka malaikat itu menerjunkan dirinya ke laut. Inslap ke laut, selap gitu, mendengar Allahu Akbar. Wa idza qala, jika manusia itu berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yakhruj, maka malaikat itu muncul keluar dari lautan, fayanfudu asnihatahu, lalu mengepak-ngepakkan sayapnya, sayapnya. Fayakturu min kulli janahin sab'una alfi qatratin. Dari kepakan sayap malaikat itu meneteslah 70.000 tetesan air. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan. Dari setiap bilangan tetesan yang jumlahnya 700.000 itu, Allah menciptakan malaikat dari nur sebanyak berapa? 70.000 malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yusabbihuna wa yuhalliluna wa yastaghfiruna liqailiha yaumal qiyamah. 70.000 malaikat itu membaca tasbih subhanallah, wa yuhalliluna, membaca tahlil la ilaha illallah, malaikat tahlilan ya. Wa yastaghfiruna, dan malaikat-malaikat itu membaca istighfar. Kemanfaatan dari tasbih, tahlil, istighfar itu untuk siapa? Liqailiha, bagi orang-orang yang membacanya yaumal qiyamati, di hari kiamat. Masya Allah. Inilah pemirsa semua yang saya hormati, keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir manfaatnya akan dikembalikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-faqih Abu Laith. Abu Laith berkata, man, siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, hafidha sab'a kalimatin, menjaga 7 kalimat, fahuwa syarifun indallahi wal malaikati, maka dia mempunyai posisi mulia di sisi Allah dan para malaikat. Wa yaghfirullahu dzunubahu walau kanat mithla zabatil bahri, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa dia walaupun dosa-dosanya itu banyaknya seperti pasir laut. Masya Allah, semua laut berpasir, dan laut itu menempati bagian yang lebih luas dibanding daratan. Orang yang menjaga 7 kalimat akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Minas shaghair, ya. Ketika dia mampu menjaga 7 kalimat itu. Bukan itu saja, wa yajidu halawatat ta'ati, dia akan merasakan manisnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, hidup dan matinya dalam keadaan baik. Karena apa? Hidupnya dibingkai oleh zikrullah. Apa saja 7 kalimat itu? Al-ula, yang pertama, ayyakula 'inda ibtida'i kulli syai'in, jika akan memulai segala sesuatu dia membaca bismillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wathaniyatu, yang kedua, ayyakula ba'da faraghi kulli syai'in alhamdulillah, dia setiap selesai mengerjakan, melaksanakan segala hal, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dua. Wathalithatu, dan yang ketiga, idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi, jika keluar dari mulutnya, dari lisannya, ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya, ayyakula astaghfirullah, dia susuli dengan istighfar, astaghfirullahaladzim. Tuh yang ketiga, istighfar. Warabi'atu, yang keempat, idza arada fi'lan ghadan ayyakula insyaallah, jika hendak melaksanakan pekerjaan ataupun aktivitas esok hari, dia berucap insyaallah. Insyaallah, ya. Zikir ini jangan dijadikan modus untuk tidak melakukan sesuatu, untuk tidak hadir dalam rapat misalnya, tidak hadir dalam pertemuan misalnya. Ketika ada undangan insya Allah,
insya Allah itu seharusnya 99,99% hadir. Ada 0,1 yang itu menjadikan dia tidak hadir. Bi'aunillah, bi'idnillah. Jangan dibalik. Insya Allah sebagai jawaban untuk menyatakan tidak akan berangkat. Nah, ini penyakit. Penyakit. Insya Allah kurura teko. Insya Allah modus gitu ya. Kurang jawab orang arek mangkat itu ndak enak itu kan. Akhirnya dijawab insya Allah. Baik dalam japri maupun dalam ungkapan verbal dengan kata-kata. Insya Allah. Tapi ndak pernah netes. Itu kan. Seperti itu insya Allah untuk modus saja. Wal khamisatu yang kelima. Idza istaqbala ilaihi fi'lu kulli makruhin. Jika dia menghadapi pekerjaan yang berat atau yang dia tidak sukai, misalnya ayyakula la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini namanya bacaan hauqalah. Coba baca hauqalah ketika tes CPNS misalnya. Tidak bisa tolak apa itu hauqalah. Basmalah tahu, hamdalah tahu gitu. Istirja tahu gitu. Tapi hauqalah tolak. Kurang adoh ngajine gitu. Ini bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. As-sadisatu yang keenam. Idza asabat musibatun ayyakula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika ditimpa musibah, dia berucap istirja. Ini bacaan istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu ada besar, ada yang kecil. Misalnya gogrok uangnya Rp1.000, bedok-bedok kesandung ataupun kesikut dan seterusnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. As-sabi'atu yang ketujuh ya, yang terakhir. La yazalu ala lisani fil laili wan nahari kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siang malam lisannya tidak lepas dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak orang yang salah zikir ini, tapi tidak salah harokatnya aja dari sisi i'rabnya ya. Ada yang baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan yang jadikan dar itu tidak ada amil nawasibnya. Berbeda dengan kalimat syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada amil nawasib inna di situ. Ada anna di situ. Kalau dalam kalimat yang lepas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sing tesih kleru monggo di benerke. Dadi rungokke wong niku mboten patek enak ya. Ini pemirsa beberapa bentuk zikir, waktu-waktu zikir, waktu-waktu berdoa yang mustajab, yang insyaallah tidak ada dinding dari Allah untuk mengabulkan permohonan kita. Demikian kita sambung esok insyaallah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.